Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Ya, kita harus semangat ya pada hari ini dalam kegiatan MPLS. Materi yang Bapak sampaikan adalah budaya bersih dan sehat, protokol kesehatan pandemi 19. Pada acara masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2020-2021. SMP Negeri 5 Ciamis. Baiklah anak-anak, sudah siap semuanya? Oke, siapkan bukunya ya. Supaya semuanya perangkat-perangkatnya disiapkan ya. Baiklah, sebelumnya Bapak akan perkenalkan diri. Nama Bapak adalah Dr. Andas Uus Rusli MPD. Tempat tanggal lahir Bapak di Ciamis pada tanggal 22 Agustus tahun 1966. Alamat rumah Jalan R.E. Martadinata, belakang nomor 159, depan kampus Unigal Ciamis. Tugas Bapak di SMP Negeri 5 Ciamis adalah sebagai guru mata pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan di kelas 8 A, B, C, dan 9 B, C, D, E, F. Itu tugas Bapak di SMP Negeri 5 Ciamis. Baiklah, anak-anak, kenapa kita harus berbudaya bersih? Ya, karena sebagian orang atau sebagian anak masih ada yang berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah selesai mengikuti materi budaya bersih dan sehat, siswa baru kelas 7 diharapkan mengetahui, memahami, dan mampu menerapkan budaya bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, diharapkan siswa setelah ini memahami, mengetahui bisa berperilaku hidup bersih, baik di sekolah, di keluarga, di masyarakat, ataupun dimanapun saja kalian berada. Indikator pembelajarannya, yang pertama, memahami pengertian dan ruang lingkup perilaku hidup bersih dan sehat, atau PHBS. Yang kedua, memahami pengertian dan melaksanakan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup bersih dan sehat. Permasalahannya, akibat virus corona masuk ke Indonesia, ini virus awalnya itu ditemukan di mana? Coba, masih ingat ya? Karena ini virus ini diberitakan di seluruh dunia. Awalnya ditemukan di negara Cina, kota Wuhan. Ya, itu mulai virus itu begitu cepat menyebar ke seluruh bangsa. Melalui itu bagaimana itu cara penyebarannya sampai begitu heboh, rame, kita fokus pada virus. Sehingga kita berdampaknya seperti ini. Belajar juga jarak jauh. Kenapa belajar jarak jauh? Karena kita harus jaga jarak. Karena virusnya itu begitu cepat penyebarannya. Baiklah, kita sama-sama, kita tidak perlu bahas mengenai virus yang sebegitu cepatnya. Mari bagaimana kita berperilaku seperti sekarang ini. Ya, bagaimana adaptasi kebiasaan baru. Sebagai orang Indonesia pasti kita sudah akrab dengan kalimat kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi seberapa banyak sih yang menerapkan hidup bersih dan sehat, yang tidak hanya mengucapkan dalam slogan saja. Ya, hanya dalam ucapan, tapi dalam perilaku kesehariannya masih ada di antaranya yang tidak tahu bagaimana cara berperilaku hidup bersih, ya. Apa itu COVID-19? Ya, kita harus jelas, kita harus samakan, ya. Karena di sini banyak sekali istilah-istilah yang ini mengenai COVID-19 diterjemahkannya. COVID-19 adalah nama penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona yang paling baru, sehingga vaksinnya belum ada, ya, sehingga ramai. Virus dan penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Diduga virus ini muncul pada bulan November 2019 dan menyerang seorang laki-laki usia parubaya. Umumnya penderita akan mengalami gejala seperti demam, kelelahan, dan batuk kering, alias tidak menghasilkan dan sesak napas. Nah, di sini bagaimana sih COVID-19 ini menyebar? Ini ditularkan dari seorang dengan batuk atau sedang
napas, batuk, gitu ya. Ini akan memunculkan droplet, tetesan cairan dari hidung atau mulut penderita COVID-19. Inilah yang mengandung virus, ya, yang mengandung virus dan menulari orang lain melalui batuk. Ini akan keluar ini, sehingga harus kita sekarang ini harus menggunakan masker. Nah, bila seorang yang sehat menyentuh wajahnya seperti mata, hidung ataupun mulut, maka virus ini dapat masuk melalui mata, hidung, mulut, ya. Virus ini akan masuk. Inilah mengapa untuk menghindari penularan COVID-19 kita didorong untuk rajin mencuci tangan, gitu ya. Mencuci tangan dan tidak menyentuh wajah, terutama mata, hidung dan sebagainya. Tetesan cairan yang mengandung virus tersebut bisa saja berada di benda-benda yang seperti ini, virus masuk, ya, dipegang ini, pegang itu dan sebagainya hingga menyebar cepat. Nah, ini beliau hidup bersih selama masa peneliti seperti apa, ya? Seperti apa, anak-anak, ya? Maka salah satu di antaranya untuk menghadapi masalah virus yang seperti ini, virus corona ini, kitanya yang harus berbudaya bersih dan sehat. Sehingga pemerintah menerapkan yaitu yang disebut dengan PHBS. Ya, mari kita sama pokok bahasanya yaitu PHBS. Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Program khusus dari pemerintah Indonesia, tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan program ini, diharapkan setiap individu menjadi sadar kesehatan dan mampu menjalankan perilaku bersih dan sehat dalam kesehariannya. Personal hygiene, hidup yang bersih, pribadi yang bersih. Terkait dengan pandemi corona yang sudah menyebar di dunia termasuk di Indonesia, ya. Pengertian HBS, perilaku hidup bersih dan sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ya, jadi sasarannya PHBS itu perilaku hidup bersih yang pertama sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Ada 4 tahapan. Manfaat PHBS. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Kebermanfaatan PHBS ini dapat diterapkan di berbagai area, seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan masyarakat. Nah, sekarang kita bahas mengenai PHBS di sekolah. PHBS merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Ada pedagang, ada siswa, ada guru, ada semuanya yang ada di lingkungan sekolah itu siapa saja itu termasuk lingkungan sekolah yang masuk ke dalam lingkungan sekolah. Mau menerapkan dan mempraktikkan pola PHBS dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Ya, itu manfaatnya. PHBS di tempat kerja, di lingkungan tempat kerjanya memberdayakan para pekerja agar tahu dan mampu mempraktikkan PHBS. Di PHBS di keluarga, PHBS dapat menciptakan keluarga yang sehat dan mampu mencegah atau meminimalisir munculnya permasalahan kesehatan. Manfaatkan, menerapkan, dan mempraktikkan PHBS di rumah tangga sehingga pengasuhan anak antara lain setiap anggota keluarga tidak mudah terkena penyakit, dapat meningkatkan kesejahteraan dikarenakan produktivitas anggota keluarga juga meningkat. PHBS di masyarakat, manfaatnya merupakan upaya masyarakat untuk menerapkan serta mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Banyak sekali program-program kesehatan di masyarakat, ya, yang khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pesan kunci, ya, pesan kunci untuk mencegah corona. Yang pertama, tips kebersihan. Ya,
Pertama, tip kebersihannya, cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja, atau sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Ya, salah satu budaya yang pertama untuk menghadapi corona ini, adaptasinya yang pertama, selalu mencuci tangan. Ya, setiap kepergian kemanapun, setelah bepergian, pulang ke rumah, dan sebagainya, sebelumnya jangan menyentuh apa-apa, langsung cuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, tutup mulut. Tutup mulut menggunakan masker dan hidung dengan bersikat berlipat jika batuk. Ya, tutup mulut dan hidung dengan siku berlipat. Nah, ini seperti itu ya. Atau menggunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup. Setelah tisunya dipakai, langsung dibuang. Gimana buangnya? Nah, ini ya, sering sekali kasus-kasus yang membuang sampah sembarangan. Kita harus sekarang itu dibiasakan, dipaksa untuk buang sampah pada tempatnya, di tempat sampah yang tertutup. Kenapa harus tertutup? Supaya tidak menyebar, mudah ternyebar, ya. Hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuk virus. Hindari menyentuh wajah. Ya. Kenapa? Ya. Karena salah satu diantaranya mulut, hidung, mata itu menjadi pintu atau mulai masuknya virus ke tubuh kita. Bersihkan benda, permukaan, dan alat yang sering digunakan. Sering digunakan di mana? Di lingkungan sekolah, itu meja, kursi, dan sebagainya ya. Alat-alat yang digunakan itu harus ini. Selalu dibersihkan, khususnya berada ini. Sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Minimal 20 detik. Jangan asal kocok-kocok sudah selesai. Minimal 20 detik ya. Ini bersihkan. Dan selalu pakai sabun secara benar. Selanjutnya, hindari atau kurangi kontak langsung. Ya, social distancing. Jangan berkerumun lebih dari 10 orang. Ya, jangan berkerumun. Boleh sekarang berkerumun bertemu ya dengan teman-teman, tapi jangan lebih dari 10 orang. Kalaupun berkumpul kurang dari 10, jaraknya harus jauh. Sekitar 1 meter atau sampai 2 meter atau 1,5 meter itu ya. Boleh, yang penting ada jarak. Sehingga kenapa harus berjarak ya? Karena itu supaya droplet cairan-cairan yang dimuncratkan dari mulut itu tidak nyampe ke muka kita ya. Berhenti untuk berjabat tangan. Jarang sekarang bersalam-salaman ya. Malah begini, hanya Assalamualaikum kan seperti itu ya. Tidak langsung kontak. Jangan, hindari dulu ya sekarang ini ya, pada masa-masa pandemi ini. Untuk berjabat tangan. Tinggal begini, salam gitu ya. Jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan. Jangan ujuk-ujuk pergi aja, tidak perlu diinikan ya. Bila Anda memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit, batasi pengunjungnya. Itu kan seperti ini, sudah seperti itu ya, di protokol. Tidak sembarangan bisa masuk ke rumah sakit tanpa ada tujuan masuk tertentu. Menjaga kesehatan fisik dan mental, itu diantaranya, fisik itu menjaga asupan makanan yang kita makan sehari-hari apa. Ya, jajanan terutama ya, jajanan yang ini yang sehat-sehat saja ya, dibatasi. Tidak merokok, apalagi ini merokok ya, sudah jelas kerugiannya dari rokok. Tidur yang cukup, jangan begadang. Tidur yang cukup itu minimal setelah itu 6 jam. 6 jam ya minimal. Dalam tidur yang cukup. Berolahraga dan berpikir positif. Berolahraga, walaupun pada masa pandemi ini kita luangkan waktu untuk berolahraga. Olahraga itu bagaimana panjangnya? Ada olahraga yang statis, diam gitu, tapi olahraga ya, bergerak ini. Digerakkan, nah ini olahraga. Ini olahraga juga. Ya, digerak-gerakan itu olahraga. Yang bisa dilakukan di lingkungan rumah ya. Jangan berkerumun, pokoknya intinya seperti itu. Jangan berkerumun lebih dari 10 orang. Boleh berolahraga 2 orang, 3 orang, tapi tidak berkerumun, jaga jarak dan semuanya. Menggunakan protokol kesehatan
Hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menyentuh. Seperti itu ya. Nah, informasi sekarang mengenai virus corona ini begitu marak menyebar melalui WA. Bagaimana sih? Ada yang disebut informasi ini apa? Betul, ada juga hoax. Yang seorang ini yang ramai itu hoax ya. Jadi bagaimana cara mencari informasi yang benar itu? Informasi karena ini berubah cepat dan banyak informasi salah beredar di masyarakat. Ini karena alat informasinya seperti ini ya, HP dan sebagainya ya, internet itu, media sosial. Ikuti selalu informasi terbaru dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Apa itu ya? Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan jika sakit? Apa yang diperlukan jika sakit? Jika Anda merasa tidak sehat, demam, lelah, dan batuk kering, istirahat. Istirahat di rumah. Isolasi mandiri ya. Istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Ya, kalau sering batuk-batuk, panas, demam, apalagi ya. Kalau terus-terusan masih sakit dan sebagainya, periksakan ke dokter. Ya, gitu. Jaga jarak 1 meter dari anggota rumah tangga lainnya. Ya, di rumah tangga jangan berdekatan, jaga jarak dan sebagainya. Dengan tetangga juga jarak menjaim ya, tapi jaga jarak untuk kesehatan. Pada saat berobat ke fasilitas kesehatan, gunakan masker. Kemanapun keluar dari rumah harus menggunakan masker. Kenapa harus menggunakan masker? Ya karena itu menghindari tertularnya virus corona. Ya. Demikian barangkali bagaimana seharusnya kalian sebagai siswa untuk hidup selalu bersih. Ya, budayakan bersih dan sehat untuk menghadapi virus corona supaya kita tidak tertular. Mencegah lebih baik. Ya. Oleh karena itu, materi Bapak hari ini selesai dan jawablah pertanyaan berikut ini. Ya, yang pertama, perlukah memakai masker? Nomor 2, mengapa kita harus rajin mencuci tangan? Nomor 3, bagaimana caranya menjaga jarak minimal 1 meter di tempat umum, apalagi di dalam kendaraan umum. Itu barangkali materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik, maaf. Jawaban ini, tugas ini kerjakan dalam kertas lembar, langsung foto, foto, kirimkan ke WhatsApp melalui WA. WA-nya, nomor HP-nya 081 323 169 006. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.